Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semua, di mana saja berada saat ini. Kita jumpa pada pagi hari ini untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagunya Masih Ada Jalan Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau sangat luar biasa, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya bisa mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu.
Mari satu kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, di mana Tuhan di pada pagi hari ini Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi kami, di mana Bapa Engkau telah menyertai kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus bukan karena kekuatan kehebatan usaha kami Tuhan, tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu peduli, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Bapa pada pagi hari ini masih bisa menghirup udara yang segar. Kami hanya bisa mengucap syukur pada Engkau Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu. Dan di pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau Bapa membuka hati kami, Engkau ulurkan tangan-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa mengerti dan bisa menjalankan sesuai rencana-Mu. Di mana Bapa firman yang kami baca ini Bapa, sehingga betul-betul Bapa kami bisa menjalankannya sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami Bapa, urapi kami, penuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu mensingkapkan, Roh-Mu membukakan rahasia firman-Mu, dan betul-betul Roh-Mu mengajari, membimbing setiap gerak-gerik kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Baik juga Bapa buat semua saudara-saudara saya, baik juga Bapak Ibu keluarga saya semua di mana saja berada saat ini. Kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, baik yang menonton video yang saya kirimkan ini kepada semua yang ada nomor WA-nya pada saya Tuhan, sehingga betul-betul Bapa firman yang saya kirimkan ini Tuhan, betul-betul kami bisa membacanya dan bisa merenungkannya, dan bisa kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana Engkau telah membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa Engkau berkati renungan pagi kami dari awal pertengahan akhir berjalan baik oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudaraku sekalian, di mana di pada pagi hari ini kita juga merenungkan firman Tuhan dengan judul hal pengajaran yang sesat. Jadi saat ini Bapak saudaraku, banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi harus kita waspada, sangat waspada, karena ini adalah zaman akhir zaman. Jadi ini setan sangat gencar-gencarnya, setan sangat licik, setan sangat memperhatikan semua kita, supaya kita ini lengah, supaya kita ini lalai, supaya kita ini bisa diringkusnya bersama-sama dia untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi ini harus kita waspada, supaya jangan kita merasa sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya kita harus kembali kepada firman kebenaran, di mana Yesus telah mengajari kita tahun 2000 lalu. Jadi ini semuanya harus kita kembali, supaya jangan kita ditipu dayakan oleh dunia ini. Kalau kita tidak kembali kepada firman, sehingga kita akan diserongkan sehingga kita perlahan-lahan kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Padahal kita merasa kita sudah masih di dalam Tuhan, ternyata kita sudah jauh diserongkan. Jadi makanya kita harus berbalik kepada firman, supaya kita jangan terpengaruh oleh situasi dunia ini, tidak pengaruh oleh kata-kata manusia, tapi kita harus dipengaruhi oleh kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah mempengaruhi kita, supaya kita betul-betul mendapatkan kerajaan surga, di mana yang telah dijanjikannya kepada kita. Jadi mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 7 ayat 15 mulai. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bayangkan firman Tuhan ini mengatakan. Makanya ya udah pasti ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin firman Tuhan Yesus menuliskan seperti ini. Ada firman-Nya tertulis. Makanya sini katanya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya
mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi makanya kita super hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita jangan terjebak. Jangan terjebak kita merasa kita sudah di dalam Tuhan, ternyata kita diserongkan dengan perlahan-lahan kita tidak lagi bersama Tuhan Yesus. Makanya ayat 16 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Jadi katanya Bapak Saudaraku, dari buahnya lah kita melihat apakah dia anak Tuhan, apakah dia anak dunia. Nah, jadi kalau tidak ada nampak buahnya, bagaimana kita mengatakan anak Tuhan? Saya anak Tuhan kita bilang, tapi buahnya pun tak ada. Nah, buahnya pun sama seperti dunia. Nah, jadi kita itu kalau memang kita mengatakan anak Tuhan, kasih itu sudah ada, memperhatikan sesama manusia itu pasti ada. Karena apa? Karena Yesus menunjukkan dia datang ke dunia ini adalah menunjukkan kasih setianya, kasih anugerah. Nah, jadi kita juga harus menunjukkan di mana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, kasihilah sesamamu manusia. Nah, jadi ini harus kita tegakkan, harus kita tunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, sehingga nampaklah dari buahnya. Jadi ayat 17 mengatakan kepada kita, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi sini katakannya kepada kita, kalau jika kita memang mengatakan kita itu adalah anak Tuhan, tentu kita menghasilkan buah yang baik. Bagaimana buah yang baik itu? Ya tentu kita seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus? Dia mengajarkan kita supaya kita mengasihi sesama manusia. Bahkan katanya kepada kita, jika aku lapar, jika aku telanjang, jika aku penjara, jika aku sakit, engkau jenguk aku, katanya. Jadi itu harus kita laksanakan supaya kita terjalin apa yang difirmankannya. Tapi kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, kita hanya egois saja, bagaimana kita membuktikan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah? Itu mustahil. Itu kan hanya pengakuan kita aja. Makanya kita harus kembali kepada firman. Firman inilah yang mengkupas kita. Firman inilah mengkuliti kita supaya kita benar-benar bersih. Jadi kalau kita tidak firman yang mengkuliti kita, kita pasti tak akan bisa bersih. Karena apa? Karena ada daging. Ada daging ini untuk membela kedagingan kita. Jadi sini harus ditanggalkan kedagingan kita supaya kita bisa mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menanggalkan kedagingan kita, itu tentu nggak bisa. Karena apa? Karena ikut Tuhan Yesus nggak gampang. Tuhan Yesus itu penderitaan. Tuhan Yesus itu banyak harus yang kita lakukan. Seperti yang kita bilang, biasanya kita bisa ada uang kita 10.000, bisa kita makan sendiri. Tapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, uang kita 10.000, kita harus bagi kepada yang tidak mampu. Jadi nggak bisa kita makan sendiri. Jadi itulah kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita harus peduli kepada sekeliling kita. Jadi ayat 18 katakannya pada kita, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, tetap tahu, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap orang yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kita melihat kalau memang katanya buah kita itu tidak baik, kita akan dibuang ke dalam api. Jadi harus kita berbuah yang manis, berbuah banyak, berbuah lebat, dan berbuah merasanya manis. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah datang kepada Tuhan, undang Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan mengajari kita, Roh Kudus akan menyertai kita, sehingga kita mampu untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita hanya memakai kekuatan kita, hanya memakai pikiran kita, hanya memakai akal kita, kita tidak akan mampu. Kenapa? Karena manusia mengubahkan manusia nggak bisa. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa mengubahkan manusia. Roh Kuduslah yang bisa menuntun manusia. Jadi makanya kita harus mengerti bagaimana sebetulnya tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika kita membaca firman Tuhan, kita undang Roh Kudus supaya Roh Kuduslah yang menyikapkan firman ini. Jadi ayat 19 mengatakan, dan setiap pohon yang tidak
menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi sini jelas katakannya tadi kepada kita tadi, bukan kita harus berdoa berseru-seru kepada Tuhan, katanya bukan itu, tapi katanya tadi kepada kita tadi yang melakukan firman Tuhan. Nah, jadi firman apa yang kita harus lakukan? Yaitu yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu yang kita lakukan. Jadi bukannya cukup kita hanya berseru-seru saja, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kita bilang, bukankah bahkan di sini katanya pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, dibilang pula kita membuat kejahatan, padahal kita mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi bagaimana kita melakukan dalam nama Tuhan Yesus itu? Jadi banyak saat ini kita melihat mempergunakannya ini adalah karena ada yang diharapkan. Dia diharapkan, maka pada waktu itu adalah, makanya sini katanya ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kenapa mengatakan demikian? Karena itu tadi, kita salah mempergunakan pemberian-pemberian Tuhan ini, kita salah mempergunakan firman Tuhan ini, kita salah mempergunakan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini kita mempergunakan hendak memuaskan daging kita. Firman Tuhan ini kita pergunakan hendak memuaskan daging kita. Jadi itulah membuat Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus kesal sehingga dia mengatakan, enyahlah, aku tidak kenal kamu. Padahal kalau dengan logikanya kita melihat ayat 22 ini mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi kalau kita sudah secara logika, secara akal sehat, kita berjalan pakai dalam nama Yesus, ya tentu kita sudah dalam Tuhan Yesus. Tapi kenapa katanya, enyahlah kau sekalian pembuat kejahatan? Kenapa dia mengatakan seperti itu tadi? Makanya itu tadi, karena ya yang kita lakukan itu adalah kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah karena ada mau kita, ada tujuan kita. Jadi bukannya karena memuliakan nama Tuhan. Jadi seharusnya kita ini mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mendoakan, mengunjungi orang sakit, itu ada tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, supaya bagaimana jiwa-jiwa yang kita doakan itu mengenal Tuhan Yesus, bisa memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu sebetulnya. Jadi bukannya kesembuhan, sembuh pun dia kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus, apa gunanya? Sembuh pun dia kalau dia binasa, untuk apa gunanya? Jadi sebetulnya yang penting itu adalah bukan kesembuhan, tapi yang penting itu kesembuhan jiwanya, supaya jiwanya selamat. Jadi kesembuhan badannya itu hanya sebagai jalan, sebagai sarana kita melayani dia. Bagaimana kita bisa melayani dia? Karena dia sakit, karena ada keluhannya, karena ada masalahnya. Dari situ kita masuk, kita tabur firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itulah yang menguatkan dia, firman Tuhan itulah membimbing dia, firman Tuhan itulah yang menyembuhkan dia. Jadi sehingga dia bertumbuh sehingga dia betul-betul mendapatkan kerajaan surga. Jadi itulah namanya kita memuliakan nama Tuhan. Jadi kita mendoakan orang sakit itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukannya kemuliaan nama kita. Bukannya kita mendoakan orang sakit itu untuk menyenangkan kita, bukan. Tapi kita itu harus kita berkorban, harus kita pikul salib. Pikul salib, artinya pikul salib itu kita tahu bagaimana berat. Jadi bukannya kita karena kita mendoakan orang sakit itu kita ada harapan, ada imbalan, tidak. Jadi kita itu waspada
supaya kita jangan nanti akhirnya masuk bersama-sama si iblis masuk neraka. Nah, jadi ini kuncinya kembali kepada firman. Kembali kepada firman sesuai dengan kehendak Tuhan, kita ikuti, kita lakukan semampu kita. Semampu kita. Jadi Tuhan itu nggak maksa kita. Nggak maksa kita karena talenta kita berbeda-beda. Nggak bisa maunya seperti Yohanes itu aku. Nggak bisa. Nggak bisa juga aku seperti kalian. Nggak bisa. Nah, itu nggak bisa. Karena apa? Karena semua pemberian berbeda. Karakter berbeda. Talenta berbeda. Pekerjaan berbeda. Semua berbeda. Tapi semuanya itu kalau kita sudah dalam Tuhan, apapun talenta kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana apapun kerjaan kita, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi itu harus kita pegang. Makanya kita mengatakan utamakanlah Tuhan Yesus. Tuhanlah utamanya. Itu nomor satu. Baru yang lain-lain. Makanya setiap gerak-gerik kita adalah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus, supaya kita segala pekerjaan kita, segala perjalanan kita tetap dalam lindungan Tuhan. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan yang sedikit ini bisa bertumbuh dalam hati kita dan bisa kita kembangkan firman Tuhan yang kita renungan pagi hari ini, sehingga itu kita membuat kita lebih dewasa lagi, lebih dekat lagi pada Tuhan, lebih merenungkan firman Tuhan lagi, lebih kita menaati firman Tuhan lagi, supaya tidak sia-sia keagamaan kita, tidak sia-sia kekristenan kita, tidak sia-sia ibadah kita, tapi betul-betul kita mendapatkan upah, yaitu kerajaan surga, mahkota kerajaan surga. Jadi itulah tujuan, sehingga saya mau buat renungan setiap pagi, membagikan kepada semua teman-teman saya yang ada nomor WA-nya pada saya. Sebetulnya itu secara daging itu pengorbanan, pekerjaan sia-sia. Tapi saya itu terbeban kepada kita semua, supaya kita saling mengasihi, saling berbagi, saling menopang, saling mendoakan, saling mengingatkan. Saya ini bukan mengajari, bukan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Itu saya bukan mengajari kalian, bukan. Tapi saya ini mengingatkan supaya kita sama-sama beribadah, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama kita membaca firman Tuhan, sama-sama kita kembali kepada firman Tuhan, supaya sama-sama kita juga nanti mendapatkan upah kerajaan surga itu. Itulah tujuan saya, karena saya mengasihi semua keluarga saya, Bapak Ibu Saudara semua, di mana saja berada saat ini, saya sangat mengasihi, tapi saya tidak ada yang harus saya berikan. Hanya saya bisa memberikannya adalah firman keselamatan. Itu yang saya bisa bagi, karena itu ya cuman yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya tidak punya uang untuk membagi-bagi kalian, tapi saya ada pemberian Tuhan, itulah firman Tuhan, firman kesembuhan. Jika perlu Bapak Ibu Saudara ada keluhan masalah, bisa hubungi saya, dan bisa kita video callan, bisa kita berdoa bersama-sama. Bukan saya menyembuhkannya, tapi yakin percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Nah, jadi jangan nanti kalau saya doakan, ya Pak Yohanes itu, jangan seperti itu. Saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu diangkat-angkat, tapi yang perlu dipuji adalah Tuhan Yesus. Yang perlu diangkat adalah Tuhan Yesus. Yang perlu dimuliakan adalah Tuhan Yesus. Jadi mari, jika ada masalah pergumulan, hubungi saya, nomor WA 081 375 134 325. Saya siap kapan saja untuk video callan, untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara di mana saja berada saat ini, yang bisa mendengar video khotbah ini dan video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, Engkau begitu luar biasa, di mana Bapa, Engkau telah mengingatkan kami di pada pagi hari ini, sehingga kami berbuah seperti Engkau firmankan tadi, harus berbuah manis lebat, dan ketika tidak berbuah, Engkau akan tebang dan Engkau membakar. Engkau mengatakan Tuhan, maka pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah ingatkan kami supaya kami betul-betul bisa membuahkan hasil baik, berbuah lebat, dan betul-betul Bapa, buah kami itu manis, untuk bisa menikmati sekeliling kami, bisa menikmati semua saudara-saudara keluarga kami.
Ini semua Tuhan Yesus, tanpa Roh Kudus yang bekerja itu tidak mungkin bisa Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami undang Roh Kudus masuk dalam hati kami, di mana saja juga pendengar di saat ini, masuklah ke dalam hati kami satu persatu Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan, saudara-saudara saya, keluarga saya, di mana juga berasa ini, yang bisa memutar video ini, bisa merasakan jamahanmu, merasakan kuasamu, merasakan mujizatmu. Jika ada dia yang sakit Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tanganmu Tuhan, Engkau angkat penyakitnya, apapun penyakitnya saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya karena firman-Mu mengatakan di Markus 16, semua aku percaya Kau berikan kuasa, dia meletakkan tangan pada orang sakit sembuh. Engkau berkata, maka pada pagi hari ini saya mempraktekkan firman-Mu, saya mengimani firman-Mu, saya mempraktekkannya dengan jarak jauh. Dalam nama Tuhan Yesus, semua setan penipu, ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk kegelapan semuanya, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit, segala penyakit-penyakit apapun yang dihidapi keluarga saya, saudara saya pada saat ini yang bisa menyaksikan video ini, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak berhak menyentuh keluarga saya ini, nggak berhak kau menyentuh saudara saya ini, dalam nama Yesus. Roh iri hati, dengki, sirik, egois, sombong, roh angkuh, dosa keturunan, roh kutuk, roh ajaran turun-menurun, roh binatang pelahap, roh kemiskinan, roh celaka maut, roh kematian, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Nggak berhak menyentuh kami, nggak berhak kau mendekati kami. Kami perintah kau keluar kau dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kami sembah, nama Yesus kami tinggikan, nama Yesus kami muliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa, Engkau tetap magari kami dengan darah-Mu, sehingga penghuni-penghuni dunia tak bisa mengganggu kami, penyakit-penyakit dalam dunia tak bisa mendekati kami, virus-virus dalam dunia tak bisa menempel dalam tubuh kami, karena Engkau telah memagari kami dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa, di pada pagi hari ini Tuhan, kemanapun perjalanan kami satu hari ini, Engkau tetap tuntun serta lindungi, Engkau memberkati sepanjang perjalanan kami, Engkau memberkati semua usaha kami, sehingga betul-betul membuahkan hasil baik, sehingga betul-betul mencukupi keperluan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.